Hai teman-teman, di sini saya Yesi Angel Bakara dengan teman saya yaitu Zirandina ingin mewawancarai seorang pebisnis yaitu kepada Bapak. Sebelumnya Pak, Ya, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. ya, nama saya Handoko. Ya, usaha bisnis kita berupa jajanan, kemudian sebagian sembako. Ya, untuk di kawasan Kecamatan Sunggal, kita bisa menggeluti bisnis kita ini di bidang kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Begitulah kira-kira. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah ingin saya wawancarai terkait etika bisnis Pak. Sebenarnya saya ingin tanya Bapak sudah mengerti nggak Pak bagaimana etika bisnis itu Pak? Secara teori, masalah etika bisnis saya kurang paham secara teori ya. Tapi ya dari segi prakteknya ya mudah-mudahan masih bisa jalan sampai saat ini begitu. Nah, jadi kami pun juga perlu menimba ilmu dari para mahasiswa yang sudah menggali ilmu dari pihak kampus gitu ya. Jadi secara teori mungkin perlu kami juga tahu gimana sampai ke mana gambaran daripada etika bisnis itu. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sebuah etika bisnis itu sendiri ya Pak ya. Ya. Jadi etika bisnis itu Pak, bagaimana cara Bapak untuk melakukan kegiatan bisnis Bapak yang pastinya di dalam kegiatan itu tidak mempengaruhi semua pihak Pak. Contohnya seperti pelanggan, masyarakat, partner bisnis Bapak juga, tetapi tidak ada di sini pihak yang dirugikan gitu Pak. Mungkin kita langsung kepada beberapa jenis dari etika bisnis itu ya Pak. Contohnya seperti ada otonomi, yang dimana maksud dari otonomi itu bagaimana Bapak sebagai pelaku bisnis mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk bisnis Bapak sendiri. Kemudian ada kejujuran, ada keadilan, yang dimana juga Bapak harus memperlakukan setiap karyawan, manajemen, dan juga pelanggannya itu secara adil, tidak membanding-bandingkan, tidak membandingkan suku, agama, dan juga ras. Oh, ya. Kemudian ada juga kepedulian, mungkin rasa empati Bapak kepada karyawan Bapak juga dan juga kepada pelanggan juga. Ada juga mematuhi peraturan yang telah Bapak ciptakan. Ada juga loyalitas, integritas bangsa, dan terakhir itu adalah jiwa kepemimpinan Bapak. Sampai sini sudah mengerti Pak bagaimana etika bisnis itu sendiri Pak? Ya, bisa. Memang itulah yang sangat dibutuhkan saat ini, apalagi di kalangan nasabah kita yang serba majemuk, ya, yang berbagai latar belakangnya, ya, memang harus dibutuhkan etika bisnis ini. Sebelumnya saya kurang tahu, tapi untunglah kamu datang memberikan penjelasan sehingga kita bisa lebih memahami nanti bagaimana peranan kita, interaksi kita dengan baik karyawan maupun ya anggota kita maupun nasabah-nasabah kita. Terima kasih atas masukannya dari adik-adik. Baik Pak, sebelumnya saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya terkait etika bisnis itu sendiri. Boleh. Mungkin yang pertama, menurut Bapak penting jadinya nggak Pak sebuah etika ini dalam sebuah bisnis Bapak sendiri? Ya, setelah mendengar penjelasan dari adik-adik, ya menurut saya sangat diperlukan, sangat perlu, sangat penting gitulah kira-kira. Karena dengan memelihara etika tadi, penjabaran dari adik-adik itu ya mungkin nasabah kita akan semakin senang. Ya, kemudian karyawan kita semakin betah kerja. Nah, gitulah dia. Jadi saya sangat-sangat mendukung, sangat berterima kasih ada masukan penjelasan tentang etika bisnis ini. Baik Pak, mungkin terus selanjutnya ya Pak ya. Jadi bagaimana juga nih tanggapan Bapak, kan sekarang sudah banyak kali tuh Pak penjualan bisnis online tuh Pak. Gimana mereka bisa menerapkan etika bisnis itu sedangkan dia berbelanja online gitu Pak? Inilah merupakan tantangan kami sekarang ya, pebisnis yang langsung ya transparan, terbuka, berhubungan langsung dengan para nasabah. Yang online memang secara ya ekonomis bisa juga dia ada nilai plus, ada juga nilai negatifnya. Tantangan kami sebenarnya itu adalah saingan kami. Tapi namun demikian semua kan punya cara-cara tersendiri dan bagaimana memenuhi kebutuhan para nasabah. Ya menurut saya sah-sah saja itu, tergantung kepada kita bagaimana melayani para konsumen kita gitu. Ya memang bisnis online itu ada sering keluhan para nasabahnya. Terkadang tidak sesuai apa yang diorder dengan barang yang sudah diterima begitu. Dan bahkan ada juga ya dari sistem online ini terkadang
masalah efisiensi waktu, bisa jam berapa datang, nah gitulah. Tapi ya itu tergantung gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya nih, bagaimana Bapak menjaga hubungan Bapak dengan karyawan Bapak, Pak? Kalau sampai saat ini mudah-mudahan masih bisa tetap baik, tetap langgeng, sebab kalau antara saya dengan karyawan itu kan punya tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mereka sebagai karyawan tentu harus mendukung, menopang bagaimana supaya kelancaran bisnis kita ini jalan. Dan dengan jalannya bisnis ini, maka ya kebutuhan mereka juga akan semakin sejahtera begitu. Nah, jadi kita harus menjaga tetap antara hak dan kewajiban masing-masing di dalam fungsinya, begitu. Ya, jadi sampai hari ini mudah-mudahan belum ada masalah gitu. Masih terjaga Ya, baik, masih Pak, ya? terjaga dengan baik, artinya ya udah beberapa tahun belum ada kita gonta-ganti karyawan, tetap juga mereka betah dengan kita begitu. Oke, Pak. Sekarang bagaimana nih Bapak menjalankan bisnis Bapak sesuai sama etika bisnis yang saya jelaskan tadi, Pak? Ya sebelumnya memang sebelum saya mengerti masalah etika bisnis ini, ya saya terlalu pasrah dengan kenyataan, dengan keadaan. Dan setelah saya dengar tadi penjelasan dari adik-adik mengenai etika bisnis ini, ada juga baiknya kita mundur selangkah untuk maju 1000 langkah ke depan. Sebab setiap nasabah pada prinsipnya adalah raja. Jadi padahal selama ini saya merasa sudah punya power, sehingga menjadi satu masalah sebenarnya kalau kita terlalu angkuh dalam keberadaan kita menghadapi nasabah kita. Jadi sangat-sangat mendukung buat saya, menjadi modal saya untuk mengembangkan bisnis ini setelah mengerti etika bisnis yang sudah adik-adik jelaskan, begitu kira-kira. Baik, Pak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak ini tanggapan Bapak selaku berbagai perusahaan etika ini kepada masyarakat, pelanggan dan juga kepada sesama bisnis, Pak? Yang pertama kepada masyarakat, kita harus berusaha semaksimal mungkin memendset jualan kita itu, apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu yang pertama, supaya semua dan berusaha selalu membuat yang terbaru gitu. Kita akan berusaha semaksimal itu, bermitra dengan para pengusaha lain, bermitra dengan para pelanggan-pelanggan lain atau katakan nasabah-nasabah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada sesama rekan pebisnis, pada prinsipnya pada kami adalah saling sifatnya gotong royong yang saling menguntungkan begitu. Andaikan ada pelanggan yang meminta sesuatu barang dari saya, bila mana hal itu tidak ada sama saya tawarkan kepada rekan saya yang sudah memiliki barang yang mereka perlukan. Dan begitu sebaliknya, sebut dengan feedback itu. Jadi bagaimana supaya pelanggan itu merasa ya puas dengan layanan kita. Artinya kalau tidak ada, kita bilang tidak ada. Tapi yang menjadi masalah ada seperti ini, dibilang ada tapi diambil dari yang lain supaya ada. Nah ini yang sering terjadi komplain. Artinya harga pasar itu sudah menjadi tidak benar. Karena saya pun tetap harus mengambil untung. Dan yang penjual rekan yang lain kan harus mengambil untung. Jadi kalau bahan kita tidak ada, kita ambil dari yang lain, tentu modal akan semakin besar. Nah ini yang merusak mitra usaha, mitra kerjasama, dan mitra dengan masyarakat. Jadi dengan etika yang sudah adik-adik sarankan tadi, ya perlu mengembangkan hal-hal seperti itu, ada keterbukaan seperti etika tadi gitu. Terima kasih. Selanjutnya nih, bagaimana nih tanggapan Bapak melihat mungkin ada beberapa usaha yang menggunakan penyedap rasa ataupun pewarna makanan dalam usahanya, Pak? Ya sebenarnya ini ya sudah menjadi rahasia umum ini. Bagaimanalah kita buat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Kadang dengan pewarna itu bisa menimbulkan selera makan. Dengan pewarna itu bisa menimbulkan gairah ataupun semangat untuk menikmati. Ya, sah-sah saja sepanjang itu tidak mengganggu kesehatan. Artinya
yang betul-betul pewarna makanan itu sudah original, atau artinya tidak melebihi dosis daripada apa yang disarankan oleh Badan POM. Nah, tentu Badan POM kan sudah menyarankan hal itu kepada setiap pebisnis ataupun sebagai katakan produserisme, supaya jangan menjadi masalah kepada konsumerisme. Itu dulu masalah pewarna. Kalau masalah itu apa yang disampaikan tadi mengenai untuk penahan bahan makanan, kalau itu sebenarnya sudah jelas menyalahi aturan, ya. Karena biar bagaimanapun jangan sampai pelanggan kita itu mengklaim bahwa kita menjual makanan-makanan yang di luar daripada Badan Pengawasan Makanan dan Minuman gitu. Karena ada Badan POM yang mengawasi itu. Jadi apa yang kita jual itu sudah benar-benar sudah mengikuti aturan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, supaya setiap barang yang ditawarkan atau yang dijual kepada konsumen atau kepada masyarakat itu harus betul-betul mempunyai izin dari Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, begitu kira-kira. Jadi memang untuk bahan pengguna rasa, bahan pengawet itu juga emang tidak baik ya Pak? Itu jelas memang tidak baik, jelas. Tapi melihat seperti tadi ya, saya tidak membatasi selera kemauan orang ya. Ada kalanya dengan perkembangan ini kita lihat sepanjang pewarna makanan itu tidak melewati batas daripada yang ditentukan oleh pihak Departemen Kesehatan. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Seperti saya bilang tadi, dampak positifnya, misalnya dibuat sejenis makanan yang kita tawarkan lah, seperti makanan bakpao. Nah, itu kalau hanya warna putih aja pun orang kadang kurang tertarik gitu. Jadi supaya bisa menarik selera, menarik minat, kadang kita buat warna hijau lumut, kadang warna pink, ada warna oranye. Nah, jadi artinya pewarna itu hanya sekedar untuk menambah selera makan. Jangan ya. Sebagai daya tarik gitu. Daya tarik begitu kira-kira. Ya, Oke terima Pak. kasih. Mungkin selanjutnya juga nih Pak, bagaimana juga nih tanggapan Bapak? Banyak juga Pak, contohnya seperti penjualan bakso tuh. Ya. Itu kan masih panas tuh Pak, bakso yang dia baru kelola. Tapi Ya. dia menggunakan wadahnya itu plastik Pak. Kita tahu sendiri plastik itu berbahan kimia, ada unsur bahan kimianya dalam plastik itu. Sedangkan itu kan juga Pak bisa merusak kesehatan dari si pelanggannya Pak. Pelanggannya. Gimana Pak tanggapan Bapak terkait itu? Ya, bagaimana aku bilangnya? Nanti kalau saya buat tanggapan saya, rekan pedagang bakso bisa kurang, ya katanya nggak sehat namanya seperti itu. Kami kembali menyarankan kepada para konsumen lah. Kalau konsumen mau membeli dengan istilah berbungkus, dibawalah misalnya ya rantang, ya yang terbuat bahannya dari stainless atau apa, supaya lebih original dan supaya lebih sehat menggunakannya. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan umum, kebutuhan publik, ya bahwa membungkus itu pada prinsipnya ada plastik yang ya tidak terlalu banyak mengandung bahan kimianya. Tapi ada juga ya plastik yang daur ulang. Nah, ini perlu disarankan lah supaya para rekan-rekan pedagang yang menggunakan bahan-bahan yang digunakan itu untuk konsumen itu yang lebih higienis, gitulah kira-kira. Nah, jadi kotakan saya di situ saja, ya para pelanggan kalau memang lebih higienis lagi makanan yang mau dibungkus itu ya bawalah barang masing-masing, tapi untuk lebih efektif dan efisiennya ya bungkus apa adanya begitu. Tapi tergantunglah masing-masing konsumen. Terima kasih. Ya. Mungkin ini terakhir nih Pak ya. Ya. Jadi ada nggak nih Pak saran Bapak kepada pebisnis lain ataupun masyarakat dalam menjalankan bisnisnya, tapi harus tetap menjalankan etika dari bisnis ini? Ada nggak Pak saran Bapak gitu? Saran saya mungkin ini aja lah ya. Yang pertama, kepada rekan-rekan pebisnis, supaya kita tetap bisa menjalankan bisnis kita dengan sehat, bisa bersaing tapi bersaing dengan yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita menjalankan bisnis kita itu, kita harus lebih mengutamakan kepentingan konsumen yang sehat. Nah, jadi jangan kita hanya mengharapkan banyak keuntungan, tetapi dampaknya bagi masyarakat, bagi konsumen ya kurang sehat. Seperti yang menggunakan bahan pengawet, bahan pewarna, ya jangan karena hanya untuk kepentingan kita untung besar, ya, tapi bisa membahayakan bagi konsumen. Kalau menurut saya, marilah kita sama-sama menjaga dampak kesehatan bagi masyarakat, karena untuk kedepannya berjalan regenerasi yang positif. Dan yang terakhir barangkali ini kepada rekan-rekan pebisnis, selain daripada kerjasama yang baik dan bermitra, ya coba kita menciptakan sesuatu itu dapat lebih mengarah kepada ya menjalin hubungan yang baik antara ya pebisnis, kita sesama pengusaha dan masyarakat sekitar, terlebih untuk menjaga kesatuan kita lah pada umumnya, untuk tidak menciptakan satu gap. Nah, begitu. Itulah kira-kira yang bisa dapat kami sampaikan. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak karena sudah membantu saya dan teman saya untuk menyelesaikan studi kami, dan juga Bapak telah membagikan banyak informasi juga terkait bagaimana etika bisnis yang sebenarnya harus dijalankan di dunia perbisnisan ini gitu ya Pak ya. Iya, terima kasih. Terima Kami kasih, juga terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses ke depan, semakin Terima kasih. diberkati ya. Mas Pak.